Oke, Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget dan masih sama Naila, Nathan, dan juga Jafron. Nah, Jafron, ini kalau misalkan lu ada sering melakukan kolaborasi juga nggak sih dengan siapa gitu? Nah, boleh. Dulu, kalau untuk beberapa deketnya sih belum ada sih karena pandemi juga kan. Cuman udah ada rencana besok malam minggu. Gue akan membuat podcast bersama Mas Bro. Kalau kalian tahu Mas Bro. Oh iya. Dan gue akan terus mungkin sekitar 7 episode gitu sama Mas Bro dan live streaming doang. Jadi live stream dan akan gue cut di offline gitu. Nah di situ itu sebuah kolaborasi dengan Mas Bro dan tentunya akan seperti ini. Akan ada satu gue star yang akan ngisi gitu. Jadi kita ngobrol masalah apapun dan kalau gue boleh kasih bocoran satu ini. Boleh dong. Gue mengundang bocah SMA kelas 1 ya, di mana dia udah punya porto yang bikin 3D Cinema 4D. Itu udah orang kayak udah berasa S1 3D animasi gitu. Jago banget. Jadi ya dia adalah anak SMA dan dia mulai nguliknya katanya itu kelas 2 SMP. Jadi itu keren banget sih. Keren. Wow. Makanya itu. Ya, itulah. Wow. Tapi ya, udah jadi kolaborasi buat kita pada tahu atau memang dia belum cukup terekspos aja gitu? Belum cukup terekspos, makanya gue ingin mencoba mengekspos dia. Keren. Bagus. Gue jadi ikut penasaran nih kayak umur segini aja gue belum bisa apa-apa gitu. Maksudnya kan kita punya beda juga kan. Benar. Ya, itu formatnya berarti nanti podcast gitu ya, bener ya? Iya, podcast secara live sama gue cut di offline. Gitu. Di launchingnya lebih singkat. Di launchingnya kapan tuh kalau betul? Malam minggu besok gue langsung live. Oh langsung live itu ya di situ ya? Jadi via, kalau ini kan di Zoom kan, kalau gue di Discord, jadi nggak ada limitnya. Iya, benar-benar. Anak game. Bener. Mungkin nanti kita juga ada ini ya, mau pindah ke Discord juga, nanti bisa diatur ya guys. Mohon maaf. Nah, tapi kalau misalkan untuk dari Jafron juga nih, misalnya selama kegiatan pandemi atau kan tadi udah sebut ada mau bikin dalam waktu ini, dekat ini ada dalam waktu dekat ini. Nah, kalau yang kemarin ada sempat kasih ada obrolan kalau misalnya ada pernah kolaborasi juga sama Creamy Panda. Nah, ini bikin project apa sih kalau boleh tahu? Betul. Oh, yang terakhir kali sama Panda itu videonya untuk Winky Setiawan. Oke, untuk video klipnya. Winky Setiawan apa Winky? Ya, video klipnya yang Haru itu buat Morse, nama band dia Morse. Nah, sama Winky. Terus sebelumnya kalau sama Panda juga Vape. Jadi kayak untuk brand vape gitu. Terus gue kolaborasi juga sama dia. Lalu siapa lagi ya sebelum Panda ya? Dulu sama Bang Jevin Julian. Oh, ya? Tapi Bang Jevin lebih ke tim sih, ngetim gitu sama tim kolektif yang dulu gitu. Terus siapa lagi ya? Dari Muammar, YouTuber juga. Terus siapa ya? Kayaknya cukup banyak kalau disebutkan. Banyak pokoknya ya, katanya rata-rata itulah ya gitu. Iya. Dan kalau misalnya yang Creamy Panda mungkin juga kalau kita info dikit, Creamy Panda itu bener gak sih kalau yang bikin ini kan Lati itu kan bareng sama direkturnya Lati gitu. Nah ini ada sempat kolaborasi juga beberapa sebelum pandemi atau sebelum pandemi jadi gitu ya, sama. Ketika gue lagi syuting yang buat itu dan dia lagi syuting Lati, jadi kayak gue butuh bantuan lo untuk nge-shoot penari di Jogja. Oh bisa nanti gue cariin. Wah oke. Oh jadi itu lu juga sempat bantuin juga untuk nyari penarinya ya waktu itu ya? Oh, bukan penari Lati, penari yang buat. Oh, penari yang buat lo video morse-nya. Oh, iya. Oke. Berarti kolaborasinya sama aja bisa dibilang dalam jarak jauh juga nggak sih? Iya, dari jarak jauh. Jadi kayak ngoper kerjaan terus kita collabin sekalian. Oke, gas gitu. Oke. Nah, Keren. ini ngomongin karena lo juga basisnya ada di Yogyakarta, untuk influence terhadap videografi lo ada berpengaruh juga nggak sih? Misalnya kan dengan budaya-budaya daerah sana atau misalnya lo lebih. Betul. Sebenarnya rada susah sih, soalnya gue kan orangnya lebih kayak suka yang metropolitan, futuristik gitu. Jadi ketika di Jogja kan lebih ke alam gitu kan, makanya. Dari tempat dan latar belakang daerah. Itu sedikit bikin gue untuk gue nggak bisa bikin video kayak gini gitu. Jadi gue harus ke Jakarta, balik dulu ke kampung, terus baru bikin video di sana. Kalau pengen bikin video yang gue banget gitu. Kalau nggak ya gue paling kayak simbolis, kan gue sering bikin namanya hyperlapse gitu. Terus gue nyari sesuatu yang ya udah kayak di Jogja tapi nggak kelihatan Jogja kayak gitu. Oh gitu. Jadi gue nge-expose sesuatu yang
orang dikira tuh kayak Jogja kan hanya keindahannya aja gitu. Gue hal yang lain bisa jadi kayak misalkan anak-anak parkurnya atau anak grafitinya yang underground gitu. Menunjukkan sisi lain Jogja lah ya ibaratnya. Sisi lainnya. Gitu. Keren. Siap. Nah, kalau misalnya juga ngomongin mengenai selama pandemi ini, kalau nggak salah lo ada melakukan webinar juga ya, bener ya? Apa tuh webinar? Kayak semacam seminar di web gitu. Online gitu. Seminar online. Nah, terakhir kapan ya? Oh ya, talk show sama PH Gengsi, di mana di situ ada 75 orang apa ya kalau nggak salah yang daftar. Jadi ya cukup ramai dan cukup ramai. Di situ kita bahas mengenai orderan gitulah. Jadi ya udah ada seminar baru satu itu dong. Ini kan namanya order disorder. Ya, order disorder. Iya itu. Acara. Mohon maaf waktu itu saya mau ikut cuman udah kelewat lagi ya. Tidak jadi ikut saya. Kan kayak selalu kelewatan sesuatu deh, Dan. Kayak lo kurang gercep deh. Agak telat ya emang gue manusianya. Oke iya nih, ngomong-ngomong apa namanya kerjasama. Tadi kan sempat juga tuh, udah Nathan juga ngebahas, terus Jafran juga ngebahas tentang sebelumnya udah kerjasama sama siapa aja dan kedepannya tuh bakalan kerjasama sama siapa. Ada impian nggak sih Jafran sendiri pengen banget ya kerjasama sama satu videographer siapa gitu untuk kolaborasi dan sebagainya? Kalau untuk saat ini belum ada sih. Karena mungkin gara-gara prioritasnya skripsi kali. Jadi, tadi gue mau ngomong kayak gitu. Sekarang kayak jadi kayak keren. Ini lagi saat-saat kayak gini nih. Jadi kayak wah tak dulu deh. Jadi sebenarnya emang banyak ide-ide yang belum gue tuangkan. Jadi gue orangnya tipikal yang kalau gue punya ide langsung gue tulis di papan tulis, tulis. Tapi skripsi, waduh. Wah. Ini harus selesai dulu nih. Ini kan? Selesai dulu nih. Kalau ini udah selesai nih, baru saya ekspos yang lain gitu. Jadi ketika pandemi gue nggak ada kerjaan kan, otomatis nggak dapat kerjaan, terus skripsi jadi lebih mudah. Jadi itu kayaknya emang momentum gue harus. Skripsi. Iya benar. Jadi biar kelarin dulu ini ya, apa namanya penghalang paling besar ibaratnya gitu kan. Walaupun sebenarnya kita udah mungkin gue udah dapet duit sendiri gitu kan jadi gue udah 2 tahun nggak gitu sama orang tua, jadi ya udah dari situ ya udah gue kayak gue harus skripsi dulu nih, amanah orang tua harus dijaga nih. Mereka udah pertama kali bayar bangunan dan lain-lain gitu kan, jadi gue harus lulus, gue harus bisa jadi melawan diri sendiri untuk malas atau apapun tuh kayak ya bisa. Gila, oke. Bisa. Nah, itu ya semua viewers ya. Ibaratnya ngomong ke kita berdua juga ngasih ke kita nih guys. Kita harus bisa. Benar. Mumpung lagi pandemi bukan jadi alasan gitu ya. Benar banget. Gitu. Betul. Gue pengen ngomongin mengenai kesinambungan antara videografi sama gear. Menurut lo kalau misalnya di gear itu kayak misalnya alat-alat lo ini gimana sih? Kayak misalnya harus cukup yang standar oke gitu, atau misalnya sebenarnya yang penting mulai aja dulu dengan barang yang udah ada. Bener-bener, apalagi buat pemula gitu kan ya. Misalnya ada ini smart viewers di rumah juga pada nontonin gitu, kayak pengen deh bisa bikin video sekeren kayak Kak Jafron gini, gimana sih untuk kalau gue kalau mulai sih gue yang ada dulu gue pakai HP Xiaomi, ya udah gue pakai HP Xiaomi dulu aja. Awal pakai HP ya lo ya? Jadi gue selama 1 tahun gue belajar video itu gue nggak punya gear sama sekali. Oke. Jadi gue cuman pakai Xiaomi. Terkadang ada temen yang, Fran, lu mau nyobain pakai kamera nggak? Malah orang yang nawarin, oh iya boleh deh. Terus gue nyobain, hasilnya blur semua, terus hasilnya gelap semua, hasilnya noise semua. Namanya juga belajar gitu. Tapi gue nggak minder gitu. Jadi yang lain udah punya kamera, gue kadang-kadang malah termotivasi untuk menabung. Hingga akhirnya gue part time di salah satu tempat di Jogja, dan itu gajinya 5 jamnya itu 25.000. Nah, gue part time selama 7 bulan. Semua duit part time gue tabung, dan gue bisa beli kamera pertama gue, dan sampai sekarang masih gue pakai. Mantap. Jadi kalau untuk bikin video yang bagus, itu bagus kan relatif kan ya. Jadi yang penting kita banyakin referensi aja biar videonya ntar semakin bagus gitu. Sama jangan pernah takut buat upload. Soalnya kan orang kayak takut duluan gitu, kayak ya video gue jelek, upload nggak ya gitu. Jadi kamu nggak akan mendapatkan sebuah kesenangan ketika lu udah bikin video kalau lu nggak menguploadnya, karena takut duluan gitu. Jadi betul. hilangkan rasa takut, langsung start aja.
Oke. Yang pasti ini dulu nggak sih, kayak dapetin audiens kalian dulu. Kalau misalnya emang kan balik lagi ya, selera kan masing-masing orang beda kan pasti kan. Jadinya ya lo harus cari dulu audiens lo yang emang sesuai sama kayak lo, dan kalau misalnya emang dapet ya udah bagus, langsung aja terusin konsistensinya itu. Benar-benar. Tuh. Mindset yang seperti itu ya benar ya Nel, yang harus kita bangun gitu. Nah, Betul. ini ngomongin mengenai mindset nih, kalau di Instagram lo ada bikin I create my own perspective. Nah, itu maksudnya meaningnya di belakang itu apa tuh? Oh, itu dibalik I create. Nah, pertama dari ini Nimslo sih, karena Dari Nimslo itu perspektifnya nggak cuma satu, dia ada 4. Jadi ya kayak 1, 2, 3, 4 goyangnya. Nah, tapi dibalik itu juga ada sebuah gue sering bikin video namanya Trivlogpi. Kalau di YouTube ada 4 video Trivlogpi, di mana di situ tuh kalau lo ngeliat video itu tuh kayak ini video apa sih? Nah, ini tuh gue nunjukin perspektif gue kalau nggak semua orang tuh harus bikin video yang selalu slow, selalu kayak gini, selalu yang apa ya? Mungkin yang apa santai, terus syahdu gitu. Ada juga orang yang bikin video kayak gua gitu. Jadi kayak lebih dibantai aja semuanya, entah itu dari effect, hyperlapse atau shootnya gitu. Nah, itu perspektif gua. Jadi kayak ya gua bikin perspektif gua ini gitu. Jadi kalau kalian mau follow silahkan follow. Kalau mantap udah gitu. Jadi kalau gua kalau mungkin sekarang gua masih idealis gitu. Jadi jatuhnya kayak ya udah mumpung masih description ya idealis aja deh. Selain konsistensi nih, apa sih yang ngebuat Javron sendiri sampai udah di tahap titik ini gitu loh? Nah, kayak maksudnya Kiat-kiatnya. selain konsistensi tuh, selain kan orang tuh ada di titik di masa jenuh juga kan, kayak udah konsisten, udah terus-terusan bikin, tapi ternyata hasilnya juga nggak sesuai sama apa yang kita pengen. Kira-kira tuh ada tips lagi nggak sih untuk bikin teman-teman yang lain? Kalau dulu gue start YouTube sama Instagram itu gue konsisten, jadi setiap minggu gue upload video, tapi nggak naik-naik. Itu pasti yang dialami semua kreator kan. Betul. Kok gue nggak naik-naik awalnya ya benar-benar. Video gue udah bagus, gue udah capek-capek ngedit, konsisten setiap minggu upload, tapi kok nggak naik-naik ya? Nah, karena mereka di dalam pikirannya, gue pengen terkenal dan gue pengen dapet cuan. Gitu kan. Kalau gue nggak, gue konsisten karena gue suka, jadi gue konsisten terus hingga akhirnya gue pernah ngerasa capek juga, kayak tadi deh hari ini istirahat, tapi jangan deh, gue harus tetap konsisten. Hingga akhirnya kayak ketika grafik gue itu cuman standar-standar aja, kalau di saat itu gue berhenti, itu gue nggak bakal naik. Ternyata waktu gue bikin tutorial dan tiba-tiba naik, itu kayak oh ini tuh adalah apa ya, pencapaian gue yang udah gue perjuangin gitu. Dan gue nggak tahu kapan itu datang, jadi tetap konsisten aja. Yang pastiin selain konsisten ya harus suka juga sama apa yang dikonsistenin suka, juga jadi nyaman. Jangan dijadiin beban ibaratnya gitu. Betul gitu. Betul banget. Ngomongin mengenai suka ini juga nih, Javron, lu kan tadi bilang pertama kali akhirnya lu belajar videografi itu waktu lagi di warnet gitu ya, nonton-nonton gitu. Nah, lu mulai tiba-tiba muncul lama-lama jadi rasa cinta untuk melanjutin mengenai si videografi ini, ada alasannya nggak sih atau turning point? Oke, ini sebenarnya ini minat gue banget nih. Lu kan tadi suka ngulik-ngulik, tapi akhirnya menjadi bagian dari passion lu tuh prosesnya gimana sih? Ketika gue mendapatkan tawaran pekerjaan untuk pertama kali kayak dari situ. Iya. Jadi kayak halo mas, saya tertarik sama videonya mas, bisa nggak mas bikin video buat kafe saya misalkan gitu dulu. Oke. Kayaknya bisa deh, tapi ya saya masih belajar sih. Terus kayak ya nggak apa-apa mas. Terus akhirnya gue bikin tuh, terus tiba-tiba kayak ibarat kan dulu nggak tahu gitu buat ngehargain video itu berapa. Terus dikasih cuman dikasih nasi bungkus sama rokok, terus kayak wah ya makasih gitu. Terus kayak bentar ini gue bisa duitin juga nih kan, gue kan beli gear pakai duit gitu kan. Terus gue mikir lagi, terus gue nyari referensi, orang yang mulai video tuh ternyata video misalnya wedding tuh berapa sih, segini, mahal juga ya. Terus akhirnya gue termotivasi lagi kayak ini nggak cuman gue bikin hobi. Dulu kan kayak hobi kan, karena upload doang kan hobi-hobi. Lama-lama gue harus jadi ini sebuah passion yang emang gue nikmatin dan itu bisa menghasilkan gitu. Benar-benar. Akhirnya mulai dari situ ya, mulai kecintaan dan pengen memang diseriusin lagi, dapetin cuan dan lain-lain. Iya, jadi emang awalnya kalau start itu jadi volunteer tuh nggak masalah. Kayak dulu gue pernah sering jadi volunteer di band-band Jogja gitu, dan gue ngerekamin mereka, bikin video mereka secara gratis tanpa dipungut biaya. Kadang juga, tapi mereka, gue timbal baliknya gue pengen nggak pengen nganggur aja di rumah, jadi gue pengen bikin video. Jadi kalau emang dia manggung, oke gue videoin, gue editin.
toh gue ada apa ya, jadi dapat entah itu pengalaman nge-shoot atau pengalaman Jadi portofolio juga nggak sih buat misalnya buat Bener, next dapat job porto gitu juga. kan. Smart viewers, abis ini kita bakal lanjut ngobrol lagi dengan Jafron tentunya. Abis ini kita akan nanya-nanya kira-kira kiat-kiat lainnya kira-kira untuk menjadi seorang videographer dan menjadi content Betul creator banget. itu kira-kira apa aja sih? Oke, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget. Seru banget.